Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sembari kita beriktikaf menunggu tibanya waktu Isya, mari sama-sama kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas tadabbur kita ini bisa memberikan manfaat khususnya buat kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Walaupun pada kesempatan kali ini berlaku pepatah tidak ada rotan akar menjadi, karena seharusnya yang duduk di sini adalah guru kita Ustaz Nazli, tapi karena beliau berhalangan maka saya yang menggantikan posisi beliau di sini. Cuman semoga bisa dimaklumi, sebagus-bagus akar tidak akan bisa menyamai rotan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil orang-orang beriman. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, maka pastilah setelah panggilan itu Allah lanjutkan dengan perintah. Dan perintah ini pastilah perintah yang penting untuk kita dengar dan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Perintah berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman, apa perintah Allah? Ittaqullah. Perintah kepada orang beriman ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini sering berulang di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sering kita dengar ya di khutbah Jumat. Dalam salah satu wasiat, khatib seringkali mengambil ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman ini untuk bertakwa kepadanya, setelah itu pasti ada perintah lanjutan yang lebih spesifik. Contoh misalkan yang sering dikutip oleh para khatib
di dalam khutbah Jumat ayat ke-102 di dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintah berikutnya apa? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintahnya jangan sekali-kali kamu menemui kematian kecuali kamu minimal dalam keadaan seorang muslim. Kemudian ada lagi di bagian akhir surah Al-Ahzab, Allah juga mengawali ayat di surah tersebut, di ayat tersebut dengan kalimah yang serupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi setelah menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepadanya, perintah lanjutannya apa? Berkatalah, berucaplah dengan ucapan yang benar. Kemudian di bagian akhir dalam surah Al-Hasyr contohnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan sekaligus persiapkanlah sebuah masa yang pasti akan datang. Sebuah masa yang pasti akan datang yaitu masa depan kita berupa negeri akhirat. Dan di ayat ke-35 di dalam surah Al-Maidah kalimatnya juga serupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Di ayat ke-35 ini setelah Allah menyeru kita orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya, perintah yang lebih spesifiknya apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan hendaklah kalian mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau wasilah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu wasilah? Kalau kita merujuk ke tafsir Ibnu Katsir, salah satu makna wasilah itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Ada juga yang memahami wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga. Sebagaimana doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, dan seterusnya. Tapi yang kita ambil salah satu makna wasilah itu adalah sarana. Sarana menuju apa? Menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya, dan salah satu makna takwa yang kita pahami adalah melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan kemudian meninggalkan larangan-larangannya, maka kita perlu memahami bahwa wasilah itu adalah amal-amal soleh, iman, amal soleh, termasuk di dalamnya kita meninggalkan larangan-larangannya. Setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, pastilah kita itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan perintah Allah, maka kita juga akan semakin berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu juga dengan larangan. Ketika kita melakukan larangan-larangan yang Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika larangan itu kita lakukan, maka posisi kita akan semakin jauh dari Allah. Dan ketika larangan itu kita tinggalkan, maka pastilah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah itu merupakan perintah yang kita laksanakan dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, maka konsekuensi logisnya Allah juga menyediakan sarana-sarana menuju ketakwaan. Pasti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa setiap manusia yang hidup ke muka bumi ini Allah akan uji. Allah akan berikan kepada dia ujian. Selain Allah berikan kepada kita ujian, pasti Allah juga akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi ujian, itu pasti. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada
pembebanan yang diberikan kepada manusia itu yang melebihi batas kemampuan manusia. Allah beri ujian, Allah juga berikan kemampuan untuk menghadapi ujian. Allah berikan kepada kita beban, Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk memikul beban itu. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa, tidak mungkin Allah itu tidak menyediakan wasilah menuju ketakwaan. Allah akan menyediakan wasilah. Nah, pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan wasilah kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, kenapa kemudian kalimat di dalam ayat ke-35 ini, carilah wasilah itu? Kenapa mesti dicari? Nah, bisa jadi salah satu maknanya adalah karena tidak semua wasilah yang Allah sediakan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya mampu kita tempuh. Contoh, misalkan kita mau ke Takengon. Jalan menuju ke Takengon itu yang paling banyak dilewati lewat Gunung Salak atau lewat Biren. Itu wasilah, sarana menuju Takengon. Tapi bisa jadi karena kendaraan kita tidak mampu, kita nggak bisa menempuh jalur Takengon, jalur menuju ke Takengon itu lewat Gunung Salak. Karena mobil kita tidak kuat naik, nggak kuat nanjak. Akhirnya kita memilih jalur Biren. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia biasa tidak mampu untuk menempuh semua sarana itu. Karena kita punya banyak keterbatasan. Kita bukanlah Rasulullah. Rasulullah itu secara fisik, secara keimanan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebebanan, itu bisa beliau pikul. Contoh saja berperang. Rasulullah berperang di perang Badar itu usia berapa? Kalau kita hitung saja 40 tahun beliau menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah berarti usia 53 tahun. Perang Badar meletus pada tahun kedua Hijriah, berarti beliau berperang pada usia 55 tahun. Itu bukan perang terakhir. Ada perang Uhud, ada perang Khaybar, ada perang Ahzab, ada perang Tabuk yang jauh sekali, 1000-an kilometer. Dan usia Nabi pada saat itu sudah 60 tahun. Kira-kira hari ini kita usia 55 tahun masih sanggup perang? Jangankan perang, Pak. Sholat untuk ruku saja sudah susah. Tapi Rasulullah SAW pada saat yang sama beliau berperang melawan orang-orang kafir, mengangkat pedang. Pada saat yang sama beliau qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Pada saat yang sama beliau hidup berkeluarga dengan istri-istrinya. Beliau berdakwah, mengisi taklim, memberikan pendidikan kepada kaum muslimin. Beliau juga mencari nafkah. Semua itu beliau lakukan dengan kemampuan yang luar biasa. Nah, kita tidak bisa. Sehingga walaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, pastilah di antara wasilah-wasilah itu, sarana-sarana itu, ada yang mampu kita lakukan. Bahkan mungkin bisa kita lakukan dengan mudah. Karena apa? Karena manusia ini Allah lahirkan ke muka bumi ini dengan keunikan masing-masing. Secara fisik saja kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang secara fisik lebih kuat menahan lapar, tapi nggak kuat menahan ngantuk. Dari pagi sampai siang nggak makan masih aman-aman aja. Tapi begitu tidur jam 1 pagi, besok bangun itu 3 hari itu terkapar. Ada yang kuat menahan lapar, nggak kuat menahan kantuk. Secara fisik saja kita sudah berbeda. Secara kemampuan batin juga berbeda. Sehingga ini akan menjadikan kita itu bisa jadi mudah melakukan amalan-amalan tertentu. Pada saat yang sama kita juga sulit melakukan amalan-amalan yang lain. Begitu juga terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para lelaki seringkali berlaku semacam pepatah,
Ujian bagi laki itu 3 ta. Tahta, harta, wanita. Ada yang kuat di tahta, agak lemah di wanita. Ada kuat di wanita, tidak kuat di harta, dan seterusnya. Kita punya titik kelemahan masing-masing. Kita punya kekhasan masing-masing. Sebagaimana ketika kita dulu sekolah, ada di antara kita yang kuat matematika, lemah di olahraga. Matematika dikasih waktu 5 menit, 3 menit selesai. Begitu pelajaran olahraga, main bola, gawang ke sana, tendang ke sana. Disuruh lomba lari, nomor 1 dari belakang. Kuat secara logikanya, lemah secara fisiknya. Kita semua punya kekhasan masing-masing. Sehingga agama ini kemudian memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempuh wasilah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau kita merujuk kepada kehidupan para sahabat ini semuanya manusia biasa. Mereka tidak sama seperti Nabi. Dan kita akan mengamati mereka dan kita akan menemukan kehidupan mereka juga warna-warni. Para sahabat ini ada yang diantara mereka Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Ada yang paling populer 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-ashratul al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, sampai dengan Sa'id bin Zaid. Tapi selain 10 sahabat ini ada juga sahabat-sahabat yang lain yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling populer siapa? Yang paling populer contohnya sahabat Bilal bin Rabah. Pada suatu malam Rasulullah SAW bermimpi, dan di dalam mimpinya itu Rasulullah mendengar bahwa ada langkah terompah di dalam surga. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, itu terompah siapa? Dan malaikat menjawab, itu terompahnya Bilal. Bayangkan, orangnya masih mondar-mandir di muka bumi, itu terompahnya menunggu dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat yang lain, Sa'id bin Rabi namanya. Ketika beliau menemui sakaratul maut di dalam perang Uhud, nafasnya masih ada, dan kemudian Zaid bin Sabit bertemu dengan Sa'id bin Rabi dan kemudian bertanya, wahai Sa'ad, bagaimana kondisimu? Karena Rasulullah memesankan kepadaku untuk memberikan salam kepadamu dan bertanya kepadamu bagaimana kondisimu sekarang. Dalam keadaan waktu itu Sa'ad bin Rabi itu sudah dalam kondisi luka parah. Zaid bin Sabit mengatakan, aku melihat ada 70 luka di tubuh Sa'ad bin Rabi. Ada tusukan tombak, panah, sayatan pedang. Dan kemudian Sa'ad bin Rabi menjawab, sesungguhnya sekarang aku mencium bau surga. Nah, ini orang masih hidup, tapi bau surga sudah dia nikmati. Sementara kita ini belum tahu nasib kita bagaimana. Nah, ketika mendapatkan kabar bahwa terompahnya sudah mondar-mandir dalam surga, Rasulullah SAW memanggil Bilal dan kemudian bertanya, ya Bilal, hadithni bi arja' amali amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku apa amal yang kau lakukan sejak engkau memeluk Islam. Karena sesungguhnya aku mendengarkan suara terompahmu di dalam surga. Kita tahu Pak, ada kisah heroik dari sahabat Bilal. Ketika dia masih dalam status budak dan ketika tuannya mengetahui dia masuk Islam, dia disiksa, diikat, ditindih dengan batu besar, dipukul.
Tapi ternyata Bilal tidak menjawab bahwa dia pernah dipukul, disiksa, dan dia tegar di atas keimanan. Tapi ternyata Bilal menjawab, dia senantiasa menjaga wudu. Dan setiap kali beliau selesai berwudu, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan itu dia lakukan terus menerus sampai wafat. Amalannya terkesan sepele, Pak. Ambil wudu, modalnya air. Tapi itu menjadi wasilah yang ditempuh oleh Bilal bin Rabah. Sampai kemudian Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa terompahnya sudah mondar-mandir di dalam surga. Ada lagi sahabat yang lain, Rasulullah SAW kabarkan kepadanya bahwa Allah bangga kepadanya dan Allah meridhoinya dikarenakan amalannya memuliakan tamu. Abu Talhah namanya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu dan kemudian beliau bertanya kepada para istrinya, apa yang bisa kita berikan untuk tamu kita? Para istri serempak menjawab, tidak ada kecuali air minum, air putih. Karena nggak ada apa-apa di rumah, Rasulullah kemudian melelang, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Abu Talhah bilang, saya aja. Ini gaya juga, saya aja, seolah-olah di rumah banyak makanan. Kemudian Rasulullah menitipkan tamunya kepada Abu Talhah. Abu Talhah pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada makanan apa? Kita ada tamu nih, ayo kita jamu. Oh, istrinya kemudian bilang, nggak ada apa-apa bang. Makanan ini cuma cukup untuk kita. Kita makan, tamu nggak makan. Tamu makan, kita nggak makan. Kalau begitu, tidurkan anak-anak kita. Anak tidur, kita juga nggak bisa makan. Ini bukan cuma perkara anak. Anak sudah tidur aman. Kasih tamu kita juga nggak makan. Abang tega. Tamu ada nggak tamu yang bisa makan kalau tuan rumahnya nggak makan? Makan aja. Tuan rumah nggak apa-apa, nggak bisa makan kita, nggak ketelan itu. Terus solusinya gimana? Matikan lampu. Ajak tamunya makan, matikan lampu, dan bersandiwaralah suami istri ini. Seolah-olah juga ikut makan. Atas perbuatan Abu Talhah, Rasulullah mengabarkan sesungguhnya Allah bangga dan meridhoi apa yang kau lakukan. Apa amalannya? Memuliakan tamu. Ada sahabat yang lain yang amalannya itu sarana yang dia tempuh dengan begitu serius, tilawah Al-Quran. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditanya oleh sahabat yang lain karena beliau ini termasuk sahabat yang jarang berpuasa. Kamu kenapa jarang berpuasa? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya kalau puasa nggak kuat, saya lemas. Nah kalau lemas saya nggak kuat tilawah, karena saya suka tilawah. Itu sahabat kalau tilawah itu mereka bisa mengkhatamkan 3 hari sekali. Seperti Abdullah bin Amr bin As, itu khatamnya 3 hari sekali, 1 hari 10 juz. Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat yang lain mengkhatamkan Al-Quran per sepekan. Malam Jumat mulai dari Al-Fatihah, malam Jumat depan pas 7 malam itu sudah minal jinnati wan nas. Lanjut lagi Al-Fatihah, pekan depan minal jinnati wan nas. Tilawah Al-Qurannya begitu luar biasa. Ada kemudian kalau kita merujuk pada para istri Nabi, ternyata istri Nabi juga warna-warni. Sarana mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau kita melihat dalam surah At-Tahrim, Hafsah ini pernah ditalak sama Nabi. Kisahnya baca sendiri. Setelah ditalak, pada suatu hari Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Jibril menitipkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Raji' Hafsah. Rujuklah kamu wahai Rasulullah kepada Hafsah, rujuk kembali. Apa alasannya? Apa pertimbangannya? Disebutkan di situ.
Apa kelebihan yang dimiliki oleh Hafsah? Fa innaha sawwamah qawwamah. Karena sesungguhnya Hafsah itu rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Ada istri Nabi yang lain, dua istri yang namanya sama, Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang satu lagi Zainab binti Jahsh. Zainab binti Khuzaimah itu amalan andalannya apa? Itu seringkali membantu fakir miskin, sehingga beliau ini diberi gelar Ummul Masakin. Zainab binti Jahsh juga sama, dermawan sekali. Rasulullah SAW sebelum beliau wafat mengatakan bahwa istri yang paling cepat menyusul Rasulullah pasca wafatnya Nabi adalah istri yang paling panjang tangannya. Kemudian setelah Nabi wafat, para istri ini ukur tangan, siapa yang paling panjang? Berarti yang paling duluan wafat berarti. Setelah diukur, kalau sekarang pakai mistar, yang paling panjang Saudah. Saudah paling cepat wafat. Ternyata bukan Saudah yang cepat wafat, Zainab binti Jahsh. Disitulah kemudian para istri ini memahami maksud panjang tangan itu bukan panjang tangannya, tapi orang yang paling dermawan. Para istri ini juga warna-warni. Ada lagi Juwairiyah binti Al-Harith. Apa keistimewaan Juwairiyah binti Al-Harith? Pada suatu hari, di waktu subuh ketika Rasulullah berangkat untuk menunaikan sholat subuh, Rasulullah melihat Juwairiyah binti Al-Harith itu dalam posisi bersiap-siap untuk menunaikan sholat subuh. Katakanlah sudah membentangkan sajadah dan kemudian sudah memakai mukena dan siap-siap sholat subuh. Nah, Rasulullah SAW punya kebiasaan pulang tidak sesaat setelah sholat subuh. Pulangnya nanti ketika matahari sudah meninggi. Katakanlah mungkin sekitar setengah 9, jam 9. Itu ada berapa jam itu? 2 jam setengah. Sejak sholat subuh selesai. Dan ketika kembali ke bilik Juwairiyah binti Al-Harith, Rasulullah masih mendapati Juwairiyah dalam posisi tadi ketika melaksanakan sholat subuh. Ternyata Juwairiyah berzikir. Bayangkan berzikir sejak sholat subuh, itu berzikir terus sampai jam setengah 9. Ada yang kuat 10 menit aja udah gatal, belum lagi nguap berkali-kali. Rasulullah bertanya, dari tadi engkau ngapain aja? Berzikir. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan satu zikir yang singkat sekali, tapi nilainya lebih besar, lebih berat timbangannya di sisi Allah dari bacaan zikir yang sejak tadi subuh dilafadzkan oleh Juwairiyah. Zikir itu lafadznya Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Juwairiyah punya keistimewaan kuat sekali zikirnya. Hafsah punya keistimewaan kuat sekali saumnya. Siapa lagi? Zainab kuat sekali bersedekahnya. Bahkan ada di antara sahabat, tidak disebutkan namanya, dan ini populer di tengah-tengah kita, kisahnya ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga, ahli surga akan masuk. Diberikan kabar orang yang nanti akan masuk ini adalah ahli surga. Ternyata ketika orang itu masuk, sahabat tidak kenal-kenal amat. Jadi kondisi sahabat itu mungkin kurang lebih hampir sama seperti jamaah takwa atau jamaah Baitur Rahman. Kenal muka tapi tidak tahu nama. Kapan tahu namanya? Nanti kalau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal bapak fulan. Yang mana orangnya? Coba fotonya dulu. Oh, ini. Nah, sahabatnya juga tidak populer-populer amat. Bahkan sampai hari ini saya tidak ketemu siapa namanya. Dan berulang-ulang Rasulullah mengatakan ini orang ahli surga. Sehingga ada sahabat yang penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Sampai kemudian beliau bela-belain untuk meminta izin untuk menginap di rumah sahabatnya. Dan ketika beliau menginap, malam harinya kok nggak bangun. Baru bangun pas subuh. Siang harinya nggak puasa dia.
investigasi selama 3 hari 3 malam nggak dapat, nggak ada keistimewaan yang dia lakukan, sehingga mendapatkan kabar gembira berupa surga. Akhirnya dia terus terang, sebenarnya saya minta izin untuk menginap karena aku mendengarkan Rasulullah mengabarkan bahwa engkau ahli surga. Mohon maaf tapi nggak ketemu. Tolong ceritakan apa kira-kira amalan. Sahabat ini mengatakan, ya amalku ya seperti yang kau lihat, tak kurang dan tak lebih. Sampai kemudian beliau menyadari mungkin ini yang menjadi asbab, yang kemudian kita kenal wasilah, sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa kebiasaannya? Dia senantiasa melapangkan hatinya terhadap kesalahan orang-orang ketika siang hari. Jadi ketika dia hendak tidur dia lapangkan hati. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nur ada perintah wal ya'fu wal yasfahu. Ini ayat bercerita tentang kisah hadisul ifki, kisah dusta yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha pasca perang Bani Mustalik. Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu bukan siapa-siapa, orang-orang dekat kamu juga. Nah, salah satu orang dekatnya siapa? Mistah namanya. Mistah bin Utsasah. Siapa Mistah ini? Mistah ini adalah orang yang sejak kecil dipelihara oleh Abu Bakar. Dia pula yang menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar marah dan bersumpah dia tidak lagi diberikan penghidupan oleh Abu Bakar. Turun ayat dan menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan Mistah bin Utsasah. Pertanyaannya Pak, kalau cuma memaafkan itu bisa jadi gampang, ya udah saya maafkan. Tapi waliyaswahu, melapangkan dada, itu perkara lain. Bayangkan Abu Bakar harus melapangkan dadanya, itu tidak mudah. Nah, sahabat ini bukan hanya sekedar memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya pada hari itu, tapi sekaligus juga melapangkan hatinya atas kesalahan yang mereka perbuat. Besok seperti biasa lagi. Kita mungkin pada hari ini ketika ada orang memaki kita, menggosip kita, mengejek kita, sudah saya maafkan, tapi nggak sama kayak dulu ya. Kalau kemarin ngajak kopi, sekarang nggak ngajak kopi lagi, tapi sudah maafkan. Nah, belum melapangkan. Ada sahabat yang Rasulullah SAW kabarkan bahwa orang ini ahli surga karena punya kebiasaan melapangkan hatinya. Ada lagi sahabat yang lain ketika datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah berupa nasihat. Lagi-lagi nasihat ini adalah nasihat berupa perkara akhirat yang akan memberikan kepadanya kebahagiaan di negeri akhirat. Rasulullah tidak memberikan kepadanya petuah-petuah yang panjang, tidak dikasih kultum, apalagi kuliah tanpa akhir 15 menit, 20 menit, 30 menit kayak malam hari ini. Tapi Rasulullah hanya memberikan kepadanya sebuah perintah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, maka kamu masuk surga. Sahabat ini kemudian penasaran, apa lagi? Kok cuman dikasih perintah jangan marah? Ya jangan marah. 3 kali diulang, bertanya apa lagi, apa lagi, apa lagi. Rasulullah tetap memberikan kepadanya wasiat, jangan marah. Jangan marah menjadi wasilah baginya untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain wasilahnya tilawah Al-Qur'an. Sahabat yang lain wasilahnya shaum. Sahabat yang lain lagi wasilahnya memuliakan tamu. Bahkan ada seorang ulama namanya Abu Utsman An-Naisaburi. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala menyebutkan bahwa Abu Utsman ini seorang yang memiliki ilmu, zuhud, wara' dan lain sebagainya. Suatu ketika Abu Utsman ditanya, kira-kira dari sekian banyak amal kebaikanmu, amal kebaikan mana yang kamu harapkan Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang begitu besar? Di luar dugaan, Pak, Abu Utsman menjawab,
Dulu saya itu menikah dengan seorang perempuan. Unik Abu Usman ini Pak, nikah sama perempuan, nggak lihat wajahnya. Malam pertama baru dilihat wajah perempuan, wajah dari istrinya, kaget dia. Jauh dari yang namanya cantik. Bukan tidak cantik, jauh dari yang namanya cantik. Nggak bisa saya sebutkan warna kulitnya, kan nanti ada yang tersinggung. Pokoknya kalau dia bilang jauh dari yang namanya cantik. Sehingga waktu itu Abu Usman marah dan hendak meninggalkan si istrinya itu, pergi Pak, marah sekali, di luar dugaan, di bawah ekspektasi. Tapi kemudian sang istri ini memegang tangan Abu Usman dan mengatakan, mau kemana? Jangan kemana-mana, tinggal di sini. Ketulusan sang istri ini membuat Abu Usman tidak pergi, tapi dia tidak mencintai istrinya, tidak suka. Tapi sejak malam itu dia bersabar, hidup berkeluarga dengan istrinya sampai 15 tahun, sampai kemudian sang istri meninggal dunia. Dan selama 15 tahun itu Abu Usman tidak pernah mengungkit-ungkit. Kamu tahu, dulu sebenarnya kan saya nggak suka sama kamu. Tahu diri sekitar? Nggak dia ucapkan itu. Betul-betul bersabar dengan seorang perempuan, hidup bersamanya. Dia tidak suka, bahkan hendak dia tinggalkan waktu itu. Abu Usman menjawab, aku berharap kesabaranku bersamanya selama 15 tahun Allah berikan pahala besar. Wasilah dari Abu Usman An-Naisaburi. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat kisah para sahabat tadi. Bahkan ada sahabat yang menjadikan amalan andalan mereka itu adalah ribaut, berjaga-jaga di perbatasan, berjaga-jaga di medan perang. Ada di antara mereka mengatakan sesungguhnya berjaga-jaga di medan perang itu lebih aku sukai daripada berdua dengan seorang perempuan cantik di dalam kamar. Bayangkan Pak, jaga malam, jangankan jaga malam di medan perang, jaga pos kamling aja kita nggak kuat. Tapi ada di antara mereka yang begitu mencintai amalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat para sahabat tadi yang kehidupan mereka begitu warna-warni, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka berupa syurga, dan ternyata asbabnya, sarana yang mereka tempuh ternyata berbeda-beda. Tidak semua di antara mereka seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu diborong semua. Umar juga sama. Contoh Abu Bakar, pernah satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Faman asbaha minkum al-yawma shaliman?" Siapa di antara kalian yang pada pagi ini berpuasa? Semua sahabat tidak ada yang menunjuk. Abu Bakar sendiri, "Ana ya Rasulullah, puasa hari ini." Rasulullah bertanya lagi, "Faman tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapa yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah? Semua tidak ada yang ngacu. Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Ditanya lagi sama Rasulullah, "Faman 'ada minkum al-yawma maridhan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah menjenguk orang sakit? Tidak ada yang ngacu. Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman at'ama minkum al-yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin? Tidak ada juga yang ngacu. Rasulullah, Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Diborong semuanya sama Abu Bakar. Berjihad dia, sholat dia, memberikan makan fakir miskin dia, membebaskan budak dia, berpuasa dia, semua diborong. Dan tak semua sahabat seperti Abu Bakar ternyata. Dan wajar Rasulullah memberikan kabar kepada Abu Bakar bukan cuma jaminan surga, tapi Abu Bakar bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Nah, sekarang belum cerita pintu mana saja, yang penting masuk surga, dapat pintu ya dulu. Dan lagi-lagi kita harus menyadari bahwa kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Pertanyaannya pada hari ini, apakah kita sudah memahami diri kita sehingga kita bisa memilih dan memilah di antara sekian banyak wasilah yang Allah sediakan kepada kita, sarana mana yang paling sesuai dengan kemampuan kita? Kita mau masuk surga lewat mana? Apa lewat puasa? Apa lewat sholat? Apa lewat birrul walidain? Apa lewat sedekah?
Atau mungkin ada amalan-amalan yang terkesan sepele, sebagaimana Rasulullah katakan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat ada orang laki-laki di dalam surga menikmati kenikmatan surga, dan ternyata amalan yang dia lakukan, kalau hari ini kita lihat itu sepele. Apa amalan yang dia lakukan? Menyingkirkan mara bahaya dari jalan. Jadi ketika di jalan dia lihat ada duri, ada paku, dia singkirkan. Kalau hari ini banyak sekali jalan di laut semuanya berlobang-lobang, habis jatuh orang semuanya. Itu dia nggak bisa lihat jalan berlobang, kasihan orang jatuh nanti. Dia tambah, dia timbun. Ada pohon kayu yang melintang, dia potong. Kebiasaannya apa? Menyingkirkan mara bahaya dari jalan, memindahkan duri, memindahkan paku, memindahkan batu dan lain sebagainya yang mencelakakan orang lewat. Itu dia lakukan, itu menjadi amalan andalannya. Amalan yang paling dia harapkan Allah akan memberikan ganjaran yang begitu besar. Dan dia dapatkan itu. Nah, sekali lagi sekarang apa amalan andalan kita? Ada di antara kita bisa jadi yang kuat puasa, nggak kuat qiyamul lail. Ada yang kuat qiyamul lail, nggak kuat tilawah Al-Quran. Ada yang kuat tilawah Al-Quran, nggak kuat sedekah. Ada yang nggak sempat mungkin tilawah, ada yang nggak sempat bersedekah dan lain sebagainya. Kuat birrul walidain. Ayo ngaji yuk, enggak, apa? Jagain bapak. Ada bahkan seperti Abu Usman An-Naisaburi tadi, bersabar dengan pasangan. Jadi amalan andalan ini apa? Amalan yang paling sesuai dengan kemampuan kita dan mungkin paling kita sukai, senang kita, dan kita mengharapkan inilah amalan yang Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita mengukur diri kita pada hari ini? Mengukur amalan andalan kita apa? Amalan yang akan kita istiqomahkan, amalan yang begitu kita jaga, dan bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga kita di dalam amalan tersebut dan kemudian menggantikan amalan tersebut dengan keridhaannya. Dan ketika amalan itu kita jaga, semoga amalan itu menjadi karakter kita, Pak. Dan bahkan kita berharap ketika kita menjaga amalan itu yang menjadi amalan andalan kita, yang menjadi wasilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mencarinya, dan kita bersungguh-sungguh di situ, Allah memberikan kepada kita anugerah berupa kita menutup usia kita dengan amalan tersebut. Ada orang yang kebiasaannya azan, Allah tutup usianya ketika dia sedang azan. Ada orang yang dia menjaga sekali sholat 5 waktu, pergi ke masjid, Allah tutup usianya ketika dia sujud. Ada orang yang kemudian Allah tutup usianya ketika dia sedang tilawah. Perhatikan Utsman bin Affan. Rasulullah memberikan pengakuan bahwa Utsman bin Affan ini meletakkan Al-Quran itu di dalam hatinya, bukan hanya sekedar di lisannya. Bagaimana akhir dari Utsman bin Affan? Beliau wafat dalam keadaan berpuasa, dan beliau wafat ketika beliau sedang tilawah. Bahkan dikatakan sehari sebelum beliau wafat, di Tarikh Khulafa Imam As-Suyuti menceritakan Utsman bin Affan menjelang beliau wafat, malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka mengajak Utsman bin Affan untuk berbuka puasa bersama. Dan keesokan harinya Utsman bin Affan berpuasa, dan menjelang berbuka beliau dibunuh. Dan beliau radhiyallahu anhu berbuka puasa bersama ketika sahabatnya Rasulullah, Abu Bakar, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu adalah anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada siapa saja yang mencari wasilah, mencari sarana menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasilah itu juga bisa jadi berupa waktu-waktu tertentu. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, yang di dalamnya Rasulullah SAW mengatakan hari-hari terbaik itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Itu adalah hari-hari terbaik. Amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut adalah amal soleh yang paling Allah cintai. Dan kita memahami itu adalah wasilah, wasilah yang Allah sediakan. Artinya ketika kita melaksanakan amal kebaikan pada hari-hari tersebut,
Allah sangat mencintai amal kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita jalan untuk bisa menemukan sarana yang paling sesuai dengan kemampuan kita, dan kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam sarana itu sehingga kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.